Baiklah, kali ini kita akan bahas tentang efektivitas antara membuat bisnis retail itu mau franchise atau mandiri. Jika Anda memiliki uang yang banyak, kemudian Anda tidak mau terlibat aktif dan tidak mau mengetahui bagaimana detail bisnis tentang retail, minimarket atau warung, mungkin memang sebaiknya Anda franchise saja. Ngambil franchise asal saya kasih clue-nya, lokasi yang Anda miliki itu juga lokasi yang sangat bagus ya. Misalkan dari sisi kelayakan usahanya, tempatnya rame, trafficnya bagus, kemudian padat penduduk, itu bagus banget Anda franchise. Jadi dengan catatan Anda nggak mau terlibat, nggak mau tahu misalnya gitu kan, nggak mau tahu dengan bisnis, nggak mau ribet, silakan franchise. Tetapi kalau seandainya Anda ingin mengetahui lebih detail bagaimana proses bisnis ini sehingga suatu saat Anda ingin mengembangkan bisnis yang sama, pengembangan dari 1 toko, 2 toko, 3 toko, 4 toko, 5 toko, sebaiknya Anda bikin minimarket mandiri. Bikin minimarket mandiri sesuai dengan pola, ya kita ATM saja, meniru pola Alfamart, Indomaret, atau ya waralaba yang lainnya, itu sangat bisa. Jadi, nah kelebihannya apa? Yang pertama, Anda full mengelola toko, kemudian rekening yang dikelola oleh Anda sendiri adalah rekening Anda sendiri, sehingga pemasukan, semua pengeluaran Anda yang kontrol. Nah, secara keuntungan itu bisa sosok ya, bisa jadi franchise lebih besar atau mandiri lebih besar, tergantung bagaimana Anda mengelola toko ini. Karena banyak juga faktanya orang yang bikin minimarket kemudian kolaps atau bangkrut karena pengelolaannya tidak maksimal. Nah, apa saja sih catatannya? Jika Anda bikin minimarket mandiri, saya memberikan catatan begini. Jika modal Anda terbatas, nanggung ya bahasanya, jika modal Anda nganggung atau terbatas, saya sarankan jika Anda bikin minimarket modern, Anda langsung terlibat full, penuh di toko. Karena apa? Karena yang namanya karakteristik minimarket modern jelas membutuhkan SDM yang sesuai dengan beberapa fungsinya kan. Jadi SDM-nya harus diisi di semua lini, misalnya bagian gudang, administrasi, kepala toko, kasir, pramuniaga dan sebagainya, sehingga ada cost untuk fixed cost untuk karyawan. Nah, jika Anda bikin minimarketnya nanggung, kemudian omsetnya juga tidak mencapai target minimal, nah nanti Anda mungkin tidak akan mendapatkan keuntungan yang baik. Saya kasih contoh begini saja. Misalkan omset Anda satu hari 3 juta dikali 10%, 3 juta dikali 30 hari 90 juta dikali 10% rata-rata pengambilan margin, berarti kan Anda memiliki margin laba bruto sebesar 9 juta. Jika Anda punya karyawan 5, mungkin udah habis 5-6 juta atau 4-6 juta, kemudian biaya listrik dan sebagainya. Nah, jika Anda mengelola sendiri toko ini, terlibat langsung, bisa jadi kasir dari pagi sampai malam, atau jadi kasir dari pagi sampai maghrib, misalkan Anda hanya membutuhkan karyawan tambahan 2 saja, jadi nggak butuh banyak. Jadi Anda yang harus mengelola input data, kemudian jadi kasir juga, keuangan juga, sehingga Anda bisa lebih hemat di angka 2-3 juta, sehingga Anda masih bisa menghasilkan keuntungan. Ya kalau seandainya fixed cost karyawan kalau 2 orang kan paling hanya ya 3 juta lah paling tinggi ya, kalau daerah Jawa ya. Daerah Jawa itu 1,5 juta untuk minimarket besar. Atau kalau Anda mau berani ngasih UMP, anggaplah 2 juta, 4 juta, masih ada sisa 5 juta. Nah 5 juta ini bisa Anda kelola sendiri keuntungannya. Itu kalau seandainya omset 3 juta. Bagaimana kalau omsetnya lebih dari 3 juta, misalnya 4 juta, 5 juta, Anda sudah bisa bergaji 10 juta sampai 15 juta nantinya. Jika Anda punya omset 5 juta saja, misalnya 150 juta. Nah, berarti di 15 juta dikurangin karyawan tadi hanya 3 juta, Anda masih bisa gajian 11 sampai 12 juta ya kan. Kalau gajian sampai 4 juta ya berarti Anda punya gaji 11 juta. Besar kan? Nah, jika Anda nggak terlibat langsung, biaya fixed cost-nya itu akan masuk di sana sehingga mengurangi keuntungan Anda. Yang kedua, juga kontrol sangat penting kan.
Karena retail ini kan barangnya kecil-kecil, sehingga kontrol itu sangat benar-benar harus ketat. Jika kontrolnya nggak ketat, ini juga berbahaya. Ya, kebocoran yang pertama biasanya di pengambilan barang, kemudian juga kehilangan barang, kemudian juga kemampuan untuk menganalisa bagaimana pembelian barang dan sebagainya gitu. Nah, makanya kalau ada pertanyaan kenapa sih banyak minimarket mandiri yang kolaps dan bangkrut, biasanya gara-gara itu, karena pengelolaannya modern tetapi modalnya terbatas dan diserahkan langsung sama karyawan. Saya menyarankan, ya berbagai pengalaman kami di lapangan, kalau Anda bikin toko nanggung, budget terbatas, langsung terjun saja. Langsung terjun, saya yakin, saya jamin pasti tokonya maju. Karena juga sudah banyak juga fakta yang berbicara orang yang punya toko 10 juta dulu dengan modal 10 juta, 15 juta, dia berkembang terus sampai gede karena dia ngelola sendiri. Nah, setelah besar, omsetnya udah gede, baru Anda serahkan sama karyawan, Anda nanti hanya tinggal monitoring saja. Itu sudah oke. Makanya ketika Anda memiliki budget yang besar, Anda bikin toko model sendiri dan mandiri itu juga oke, ya kan? Budget Anda tidak terbatas, misalkan untuk ukuran toko 100 meter persegi, budget Anda bisa ideal, misalnya 500-600 juta dengan stok yang banyak, dengan pengolahan yang modern, marketingnya oke, strategi promonya oke, merchandisingnya oke, itu bisa keuntungan Anda bisa Anda dapatkan dari sana. Misalkan contohnya dengan pertama stok ideal pertama itu kan 200 juta. Nah, kemudian penjualan itu kita ambil 5% saja dari stok. 5%, 5 kali 12, 10 juta. 10 juta per bulan dikali 30, berarti udah 300 juta kan. Nah, 300 juta ambil 10%-nya, berarti 300 juta ambil 10%-nya udah 30 juta. Mungkin biaya karyawan Anda hanya 10-15. Anda masih punya keuntungan 10 jutaan. Nah, itu sudah oke banget. Apalagi kalau omset Anda bisa lebih dari 10 juta, 15 juta, Anda nanti 3 tahun, 4 tahun udah bisa buka toko baru. Itu ya guys. Jadi apa sih perbedaan toko franchise dengan mandiri? Saya ngelihatnya dari pengalaman saya bertahun-tahun di sana. Jadi catatannya, jika Anda memiliki dana yang tidak terbatas dan Anda tidak mau terlibat di sana dan Anda pengen ongkang-ongkang kaki saja dan mendengar laporan, ambil saja franchise. Tapi dengan catatan lokasi Anda juga harus bagus, karena faktanya juga tidak semua franchise bisa sukses. Ya, karena misalnya lokasi Anda sepi, kemudian Anda bikin franchise, sama saja. Walaupun sehebat apapun pewaralaba, kalau lokasinya nggak bagus, tetap saja bagaimana mereka untuk mendrive omset juga tidak bisa. Jadi itu saya kasih catatan bagi Anda yang masih bertanya-tanya, apa sih sebaiknya saya mau franchise atau mandiri sih gitu ya. Nah, jadi gitu. Jadi kalau saya sarankan dari dua pertimbangan tadi, silakan Anda pertimbangkan bagaimana kemampuan Anda sendiri. Terima kasih, salam retail dari Retail Team Indonesia. Jika Anda membutuhkan konsultasi, bisa langsung sama saya, tinggal komen di bawah, atau nanti saya kasihkan nomor WA. Langsung komunikasi, saya akan arahkan secara objektif apa pilihan yang tepat untuk investasi Anda. Lagian semenjak zaman corona ini, investasi retail sangat besar sekali. Di Yogyakarta berseliweran banyak orang yang bikin toko 20 meter, 30 meter persegi. Luar biasa dahsyatnya. Apalagi kalau seandainya PPKM ini selesai, saya yakin ledakan itu akan terjadi. Salam retail.